Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito, Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang sebelum kita mulai sesi full Zoom hari ini, saya ingin memohon maaf ya teman-teman semua karena full Zoom-nya tertunda sampai seminggu karena situasi dan kondisi yang sedang saya alami di dalam keseharian. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan teman-teman di dalam belajar composting online ini, mempraktekkan composting di rumahnya masing-masing. Ya, jadi karena memang composting ini adalah ilmu praktek, maka sebenarnya yang terpenting prakteknya. Sesi full Zoom ini adalah fasilitas melengkapi, mungkin saja ada teman-teman yang ya tidak sempat membaca keluarnya gitu ya. Nanti akan ada e-booknya juga, mungkin ada teman-teman yang lebih mudah untuk membaca e-book atau mungkin mau lebih enak nonton video seperti ini atau mendengarkan podcastnya, jadi mendengarkan audionya sambil mungkin teman-teman berkegiatan. Silakan, mudah-mudahan dengan beragam cara belajar ini teman-teman bisa mendapatkan mindset compostingnya, lalu kemudian yang terpenting teman-teman bisa melakukan prakteknya. Ya, sampai saya mulai Zoom ini belum ada yang datang, tidak apa teman-teman semua, hari Sabtu siang niscaya waktu yang cukup kritis gitu ya, dalam artian mungkin teman-teman sedang bersama keluarga dan sebagainya. Karena itu saya langsung mulai saja. Kita akan masuk ke dalam materi yang akan disampaikan di pagi hari ini, yaitu 8 langkah mudah untuk mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Pokok ada 8 langkah, Mas. Bukannya keluarnya cuma ada sampai 7. Betul sekali. Satu langkahnya akan kita bongkar, akan kita sampaikan di sesi full Zoom kali ini. Ya, jadi sebagaimana di awal, saya permisi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ayah dari 2 anak homeschooling, tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara, bersyukur adalah praktisi composting sejak tahun 2014. Keseharian sebagai konsultan dan edukator gaya hidup sehat dan juga praktisi digital marketing, selain berurban farming juga ya tentunya. Dan sejak 2017 bersyukur sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumah mereka masing-masing. Ya, dan bersyukurnya tidak hanya secara perorangan, tapi juga dia sharing dan edukasi di berbagai instansi, ada di TNI, Kejaksaan, sekolah, PLN, bermitra dengan teman-teman Sudin Ketahanan Pangan, lalu kemudian juga di beberapa perusahaan gitu ya, ada beberapa perusahaan yang ikut pernah saya menjadi fasilitator di dalamnya, lalu kemudian tidak hanya di sekitaran Jakarta, ada di luar kota juga, sampai di NTB, NTT, di Jawa Timur, dan Jawa Barat, lalu kemudian menjadi fasilitator juga di kegiatan vokasi pengolahan sampah di daerah Purwakarta dan Bekasi, dan saya melakukannya tidak hanya secara di luar jaringan, tapi juga di dalam jaringannya, di daring juga. Dan kalau yang ini sharing bersama teman-teman mahasiswa, ya agar teman-teman mahasiswa tidak hanya punya mindset menghasilkan sesuatu, tapi juga menyadari bahwa mereka punya akses, punya hasil dari katakanlah produknya, dan waste-nya itu, limbahnya itu perlu dikelola. Ya, mari kita masuk. Ada 8 langkah mudah yang kemudian bisa menjadi pegangan kita di dalam melakukan proses composting sehari-hari. Yang pertama, ini yang terpenting ya teman-teman semua, yaitu mindset. Ya, ini dia. Kalau teman-teman menyadari sepenuhnya bahwa di dalam Jakarta aja deh, sehari itu kurang lebih 7.000-an ton sampah per hari. Ya, 7.000 ton. 1 ton sampah aja kita nggak kebayang. Konon kabarnya 7.000 ton itu seluas Candi Borobudur, setinggi. Jadi kalau ditumpuk sampahnya itu, sampah Jakarta itu tuh 1 Candi Borobudur setiap harinya. Luar biasa ya. Dan itu kemudian di total-total dalam setahun di tahun 2022 itu berdasarkan dari situs TSN ini, itu sampai kemudian 6 juta ton per tahun yang tidak terkelola. Dan itu masih banyak banget gitu ya teman-teman semua. Dan faktanya adalah komposisi sampah terbesar adalah dari sisa makanan dan rumah tangga. Ya, jadi semua jadi sumber dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Dan tidak hanya sampah rumah tangga, tapi juga sisa makanan. Jadi sisa makanan dan rumah tangga itu yang kemudian menjadi komposisi terbesar. Makanya saya bersemangat sekali untuk kemudian mengajak sebanyak-banyaknya orang, yuk belajar yuk seputar composting, supaya kemudian teman-teman semua bisa menjadi bagian dari yang mengurangi 40%-nya ini, sehingga tumpukan sampah di TPS dan TPA, katakanlah tempat sampah yang terbakar akhir-akhir ini tuh bisa kita kurangi.
Nah, karena bila pengelolaan sampah tidak berubah dan terus dilakukan seperti setiap hari, maka kemampuan TPS dan TPA semakin lama akan semakin menipis. Jadi apa solusinya teman-teman semua? Composting. Ya, yang sedang kita pelajari bersama yaitu memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Dan mengapa perlu melakukan composting? Karena benar deh teman-teman semua, 40 sampai 80% tumpukan sampah niscaya bisa dikurangi, dan setiap sampah terpilah niscaya jadi manfaat, bahkan memiliki nilai ekonomis, dan tentu dengan proses pemilahan tanah dan lingkungan kita akan semakin baik. Dan dalam kelas ini kita cukup mempelajari dua dulu, ya, organik dan anorganik. Setelah itu teman-teman mau memilah lebih detail baik organik maupun anorganiknya, itu sudah step selanjutnya. Tapi ini tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak memilah dari awal dua dulu, ya, yang organik dan anorganik. Ya, yang organik semua, ya, semua yang berbahan dari buah-buahan, sayuran maupun hewani secara langsung. Jadi bukan ada proses turunan. Katakanlah pertanyaan yang cukup muncul di sampah kering atau anorganik ini adalah kalau kertas gimana? Ya, atau tisu gimana? Apakah kemudian termasuk materi yang bisa dikompos? Kita lihat saja teman-teman semua. Kalau tisu kita biarkan di udara terbuka sampai lebih dari 2 bulan atau lebih sebulan deh. Kira-kira apakah ada pengurangan bentuk? Kalau tidak ada pengurangan bentuk, tandanya dia adalah termasuk sampah anorganik dan tidak mudah terurai. Beda sama daun pisang, gitu ya. Kalau daun pisang kita biarkan sebentar saja, 3 hari, 4 hari dia sudah menguning, mengering. Nah, itu berarti tandanya itu termasuk material organik yang bisa dikompos. Gitu ya teman-teman semua ya, cara untuk kita mengkategorikan sampah itu organik atau anorganik. Nah, prinsip 3R ini juga perlu kita terapkan teman-teman semua sebelum kemudian kita masuk ke area compostingnya. Karena composting sebetulnya masuk di area recycle. Ya, kita sebetulnya perlu punya kesadaran untuk melakukan reduce terlebih dahulu atau mengurangi. Ya, saya mengajak teman-teman semua di sini, para pembelajar di kelas belajar composting online batch ke-39. Oh iya, kita applause dulu dong buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk mau belajar composting, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua dan lingkungan dimanapun teman-teman berada. Yang pertama yang ingin saya ajak itu teman-teman kita melakukan proses namanya reduce, ya, atau mengurangi. Ya, salah satu yang kita bisa kurangi adalah plastik belanja kita sehari-hari. Ya, jadi katakanlah kalau teman-teman ke pasar, udah kebayang nih, kayaknya bakal beli ayam deh, atau kayaknya bakal beli daging atau beli tahu gitu. Nah, usahakan saya mengajak teman-teman semua, yuk kita punya wadah berkali pakai yang kita udah tahu nih, kalau kita belanja ini bahan, kalau dia kena plastik pembungkus, plastiknya pasti gue buang. Ya, jadi kalau sesuatu yang pasti Anda buang plastiknya, maka pastikan saya mengajak teman-teman semua untuk kemudian menggunakan wadah berkali pakai yang bisa dicuci lagi gitu ya. Jadi lumayan banget loh teman-teman semua bisa mengurangi 1, 2, 3, 10 lembar plastik per hari. Kalau ada banyak orang gitu ya, 1 juta atau 10 juta orang melakukan ini, kan lumayan banget kita mengurangi tumpukan sampah model plastik dalam waktu sehari. Ya, kita tentu berpikirnya, ya, kita berpikir besar, tapi kemudian juga tetap berpikir teknis hari demi harinya, daripada memikirkan lebih banyak yang tidak melakukan. Ya pasti justru kita menjadi bagian yang mencoba melakukan, gitu ya teman-teman semuanya. Kita reduce, kita kurangi, mencoba belanja menggunakan bahan-bahan yang tidak berplastik lagi atau plastik yang bisa dicuci kembali, sehingga kita bisa reuse, ya. Setelah reduce, mengurangi jumlah plastik yang kita konsumsi, kita bisa reuse, kita pakai lagi wadah plastik maupun plastik yang kita pakai kembali, lalu kemudian baru di recycle. Ya, recycle itu bisa didaur ulang, bikin eco-brick dan sebagainya, termasuk kemudian proses composting sebenarnya masuk di area recycle itu. Jadi semua sisa organik yang kita hasilkan kita bisa olah kembali. Gitu ya teman-teman semua, karena semua sampah kering yang terpilah bisa bermanfaat. Ini beberapa manfaatnya. Dan mengenai bank sampah sendiri, kalau teman-teman punya bank sampah di sekitar rumahnya yang terjangkau, itu adalah salah satu penampung sampah anorganik yang cukup baik gitu ya. Jadi botol teman-teman kumpulkan, kardus dikumpulkan dan sebagainya. Itu akan menjadi bermanfaat karena mereka akan langsung diarahkan kepada industri-industri yang akan bisa mengolah, mendaur ulang semua sampah terpilah yang terkumpul. Nah, ada juga sekarang ya, karena teknologi, ada aplikasi pendukung gerakan minim sampah. Siklus ada salah satunya, bisa mengisi ulang minyak goreng, sabun cuci piring, sabun cair buat mesin cuci dan sebagainya. Apapun pilihan nanti bisa dilihat di aplikasinya.
ada juga armada kemasan yang bisa mengumpulkan plastik recehan gitu ya, plastik sasetan dan sebagainya untuk kemudian mereka lakukan sesuatu lagi terhadap barang-barang itu. Lalu juga ada duitin yang kemudian bisa mengambil popok bayi dan sebagainya, dan kayak sekarang udah makin banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa googling saja, browsing saja, cari aplikasi yang mungkin cocok dan dekat dan bisa menjangkau tempat tinggal teman-teman semua. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita, dan langkah kedua yang kita siapkan 2 tempat sampah. Ya, ini menjadi sebuah langkah sederhana yang amat sangat penting, dan saya berterima kasih ya untuk setoran fotonya ya teman-teman semua sudah menyetorkan foto mengenai 2 tempat sampah yang dialokasikan, dan dari semuanya ini semuanya oke gitu ya. Artinya prinsipnya tempat sampah yang akan menampung sampah organik itu menggunakan tempat sampah yang mudah dicuci kembali ya. Itu yang terpenting teman-teman semua. Oke, dan langkah yang ketiga kita tentukan metode compostingnya. Kita tentukan metode composting yang akan kita tetapkan gitu, dan terima kasih teman-teman semua sudah memberikan beberapa gambaran metode composting yang akan dilakukan. Ada yang punya komposter, ada yang punya ekoenzim, ada yang punya ember tumpuk, lalu kemudian ada compost bag gitu ya. Cukup beragam, dan terima kasih teman-teman semua sudah kemudian mau melakukan proses composting, karena ini penting dan ini amat sangat bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi bisa berubah sesuai dengan kondisi. Selamat datang Kak Bambang ya, yang menjadi sahabat saya di ngobrol kita pagi hari ini. Dan ini sudah setengah jalan kurang lebih materinya, nanti tinggal Kak Bambang nanti bisa ditonton ulang lagi saja ya apa materinya, nanti rekamannya akan saya sampaikan di grup. Mungkin nanti ada hal yang bisa dilengkapi dari sisi presentasi di setengah awalnya. Tapi di setengah kebelakangnya kita akan bahas bersama dulu. Saya selesaikan dulu ya Kak Bambang yang mengenai apa yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi langkah saya sedikit overview aja gitu buat Kak Bambang. Jadi yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu punya mindset. Ya, mindset composting, lalu kemudian kedua kita siapkan 2 tempat sampah. Yang ketiga kita tentukan metode compostingnya. Nah ini metode composting dari teman-teman semua. Dan yang keempat, sebelumnya saya ingatkan lagi beberapa metode composting yang teman-teman bisa pilih. Ada lubang organik, ada biopori, ada kemudian komposter, kompospot, ada ekoenzim. Ya semuanya dengan keseruan dan keasikannya masing-masing. Dan tentunya ini yang sedang saya tekuni akhir-akhir ini, yaitu menggunakan maggot black soldier fly. Ya ini mohon maaf teman-teman semua, saya bisa katakan ini dengan jumlah yang cukup, dengan siklus yang terkendali, ini adalah salah satu pengolah sampah organik terdahsyat yang dihadirkan Tuhan di muka bumi. Karena dengan menggunakan komposter, ya katakanlah 10-14 hari baru kemudian dia bisa dipupuk hitam yang bagus gitu ya. Kalau dengan maggot black soldier fly, sehari saja sudah jadi seperti pakai komposter selama 14 hari. Tinggal dikairasi 1 hari lagi, dah jadi deh pupuk. Luar biasa. Memang maggot black soldier fly ini luar biasa hebat. Jadi ini yang sedang saya tekuni saat ini dan masih saya sedang dalami dan saya kampanyekan, bahkan ya saya sudah berani untuk kemudian mengajak teman-teman skala rumah tangga sampai kawasan, mau ngolah sampah Anda, siapkan maggot black soldier fly, pelajari siklusnya, dan selamat mengolah sampah rumah tangga Anda menjadi luar biasa. Gitu ya. Dan kemudian yang keempat kita bisa membuat mall, hanya ada satu nih yang nyebarin foto mallnya. Thank you, karena sekali lagi bakteri ini, mall ini menjadi penting untuk kemudian mempercepat proses composting. Jadi kalau ada teman-teman kok komposnya nggak jadi sih, bau dan sebagainya, mungkin Anda kurang memberikan mallnya gitu. Jadi ibarat sumber makanan gitu ya, masuk ke sebuah pantry atau sebuah dapur, makanannya banyak nih, tapi cuma hanya ada satu orang chef gitu ya, pasti nggak akan bisa memasak semuanya. Akhirnya yang lainnya jadi busuk, jadi bau. Tapi ketika dalam pantry yang sama kedatangan 100 chef, wah udah, yang ini ngambil sisi sana, ngambil sisi sini, semuanya diolah dan habislah semua bahan di dapur tersebut. Nah itu yang menjadi analoginya ya kurang lebih teman-teman semua. Jadi kita menyediakan kokinya, tukang masak dari bahan organik yang tersedia gitu ya. Kalau maggot ya karena mereka ukurannya lebih besar-besar dan bisa mengolah 5 kali ukuran badannya, maka ya semakin banyak maggot, semakin cepat proses composting terjadi. Nah, yang kelima, kita siapkan pengembur. Tidak ada setoran foto pengembur ya, teman-teman semua. Sekali lagi, pengembur adalah sisa bahan organik yang bisa menyerap air, karena kelembapan itulah sumber bau, sumber
sumber belatung, bahkan kalau kemudian kedatangan alat yang tidak kita harapkan itu berasal dari kelembapan yang tinggi. Jadi pastikan teman-teman berikan penggemburnya, bisa serbuk kayu, bisa dedak, bisa abu gosok dan sebagainya. Nah, yang keenam, cacah sampah. Penting sekali juga untuk kemudian kita mengurangi ukuran sampah supaya proses compostingnya juga jadi lebih cepat. Semakin tercacah, semakin halus secara teori. Namun nanti dalam prakteknya teman-teman sudah bisa tahu, oh ini ada jenis-jenis sampah yang bisa terlalu halus, ada jenis sampah-sampah yang kemudian perlu lebih detail nih motongnya. Nah, itu nanti bisa kita temukan bersama. Oke, kayak nggak ada yang mencetakkan fotonya ya. Ya, nah yang ketujuh, saatnya composting. Belum ada juga ya teman-teman semua yang kemudian menyertakan foto tahapan dari belajar composting dari keluar pertama sampai keluar yang terakhir, bahkan ketika dapat extend 1 minggu menjelang kulsum aja nggak ada yang menyerahkan fotonya. Nggak apa-apa teman-teman semua. Yang penting adalah memang praktek. Kalau di dalam dunia ngompos itu yang penting praktek. Ini kan teorinya gampang lah, teman-teman bisa googling, bisa baca-baca lagi e-booknya dan sebagainya. Namun lebih terpenting kalau teman-teman melakukan proses prakteknya, ya. Dan saya sedikit cerita, ini semua berawal dari proses composting yang saya lakukan tahun 2014 lalu ketika saya gelisah terhadap sampah organik yang membuat bau tempat sampah saya, dan saya diperkenalkan oleh kakak saya, temannya ini namanya Mbak Wildayanti, yang membawakan komposter, dan komposternya sampai hari ini masih saya gunakan, dan inilah awal mulanya saya melakukan proses composting. Beliau datang ke rumah saya, dan kemudian saya mulai mencegah sampah juga, lalu kemudian memberikan mikroba, yang kemudian bisa kita ganti dengan air beras dan gula itu, lalu kemudian kita menggunakan penggembur, yang bisa kita substitusi ganti dengan materi-materi yang dekat yang ada di sekitar kita, dedak dan sebagainya, lalu kemudian bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari menggunakan komposter yang ada di itu sampingnya gitu ya teman-teman semua. Dan dalam proses ini saya mendapatkan pupuk cair. Ya, pupuk cairnya ini senang banget ya, saya bisa pakai buat berkebun, dan kemudian setelah penuh, nah saya bisa panen pupuk padatnya, saya ambil dari pinggir tong komposternya. Dan kemudian juga ada ekoenzim. Ini seru ya, jadi kulit buah itu bisa kita olah menjadi sebuah bahan dengan aroma yang menyegarkan dan kecut segar, dan kemudian bisa mengambil minyak, bisa jadi pembersih dan sebagainya. Ini juga saya pelajari dan juga saya praktekkan. Dan ini dia langkah ke-8. Jadi judul materi kita hari ini itu adalah 8 langkah mudah ya untuk mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Kok ada 8 langkah, padahal kan cuma 7 keluarnya. Ini langkah ke-8-nya teman-teman semua. Ulangin lagi dari awal. Udah memang begitu sih namanya proses ngompos. Jadi setelah kita melakukan ngompos, ya besok kita ngompos lagi. Saya hari ini belum ngompos nih. Kemarin nggak ngompos kebetulan kan ada tamu datang ke rumah belajar tentang maggot. Dan ya proses ngompos itu sebetulnya proses yang tidak indah gitu ya. Jadi kalau ada tamu ya dia dikasih display indah-indahnya aja dulu gitu. Tapi proses ngomposnya sebetulnya saya lebih cukup menantang gitu. Apalagi ini sudah lewat 1 hari, pasti aroma sisa organiknya sudah mulai muncul. Nah, tapi tetap harus dilakukan. Saya tidak menjadikan melepas atau membuang sampah organik saya ke luar rumah menjadi pilihan. Enggak, itu enggak jadi pilihan karena mindset saya pertama adalah saya nggak mau menjadi bagian dari katakanlah warga yang menyumbang sampah organik ke TPS atau TPA. Kalau sampah anorganik atau terpilah atau plastik receh apa segala macam itu niscaya lebih mudah diolah, lebih mudah hilang di TPS atau TPA kalau kemudian kita sudah memilahnya. Bahkan kalau mau dibakar dengan insinerasi sekalipun ya jauh lebih mudah sampah-sampah yang sudah terpilah, yang tidak ada sampah organiknya. Sampah organik ini yang menjadi kunci teman-teman semua di dalam segala masalah yang terjadi di TPS maupun TPA. Jadi kita ulangi lagi, dan ini yang saya dapatkan teman-teman semua. Jadi kepengen ngebon lagi nih, sudah punya banyak banget media tanam dari sisa kasgot gitu ya, dan ini yang nanti akan saya coba praktekkan lagi. Saya bisa nanam tomat, nanam aneka sayuran. Kalau nggak punya lahan, ini sebenarnya lahan di sebelah rumah yang sekarang udah berubah jadi minimarket dan rumah yang waktu itu masih boleh dipakai sama pemiliknya. Dan kemudian karena nggak ada tanah lagi ya kita tetap bisa bertanam menggunakan polybag gitu ya dengan aneka sayuran yang ada. Dan metodenya kalau teman-teman punya lahan yang nggak bisa digali, bisa bikin raised bed, ya dinaikkan ke atas saja, jadi media tanamnya ditebar di atas dengan membuat pot-pot dari pinggiran-pinggiran batu misalnya, lalu kemudian kita panen. Nah, itu
sayur yang kita petik dan kita makan langsung dari kebun kita sendiri emang rasanya beda ya, lebih segar, lebih keras, walaupun mungkin dari bentuk nggak perfect gitu ya karena mungkin ada hama dan sebagainya, tapi rasanya wah luar biasa ya. Jadi ya teman-teman semua, melakukan composting itu bisa jadi bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan bumi kita, masa depan generasi setelah kita. Nah, dan saya ingin mengajak teman-teman semua melihat sebuah analogi bahwa bayangkan misalkan Mas Bambang nih atau sama Kak Nurul misalnya memiliki kos-kosan. Ya, punya kos-kosan, terus di kos-kosannya itu ada katakanlah 20 pintu gitu ya, juragan kos gitu, terus kemudian ada satu orang nih. Setiap pagi si orang ini tuh nyapu selasar, nyapu halaman. Memang dia pembersih aja gitu, senang bersih-bersih. Nggak disuruh, nggak diminta, tapi dia senang bersih-bersih dan kemudian itu dilakukan secara konsisten setiap hari. Dia menjaga tempat tinggalnya tetap bersih setiap harinya. Kira-kira ya Anda sebagai pemilik kos nih, Mas Bambang dan Kak Nurul ini, kira-kira ketika Anda punya rezeki lebih, katakanlah dapat makanan yang cukup banyak gitu ya, dapat kiriman makanan cukup banyak, terus Anda tahu nih nggak akan habis kalau Anda makan sendiri, kira-kira siapa nih yang akan di antara teman-teman anak kosnya ini yang akan diketok duluan pintunya atau diajak untuk datang ke tempat Anda untuk menikmati makan bersama? Bisa jadi adalah orang-orang yang pembersih itu. Jadi kelebihan rezeki niscaya akan menyertai kita-kita atau Anda semua, teman-teman semua yang kemudian sudah memiliki perhatian dan mulai mau menjaga lingkungan kita dari rumah kita sendiri, dari tempat tinggal kita sendiri. Memilah sampah organik terlihat sederhana, namun kalau Anda lakukan dengan konsisten, itu sangat luar biasa. Sudah terlalu banyak TPS dan TPA yang bermasalah, dan itu terjadi karena tata kelola persampahan kita memang masih perlu terus diperbaiki. Dan sekeren apapun modelnya, kalau tidak dibarengi dengan edukasi pemilahan sampah di sumber, niscaya akan sangat menantang. Kecuali pemerintah dengan political will-nya, dengan kekuatannya, dengan segala resource-nya menghadirkan incinerasi seperti yang sudah terjadi di Singapura, di Jerman, dan sebagainya, sehingga semua sampah ratusan bahkan ribuan ton bisa terbakar dalam satu hari dan kemudian hanya menghasilkan uap air, sisa-sisanya bisa buat menjadi bahan bangunan dan sebagainya. Ada teknologinya, namun tidak murah tentunya ya, dan itu yang kemudian sangat dibutuhkan sebuah kesungguhan dari pemerintah. Sebelum itu terjadi teman-teman semua, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, dan ini sekali lagi teman-teman semua, media sosial saya kalau yang belum follow silakan follow, karena nanti setelah 4 minggu ya, setelah katakanlah program ini berakhir, teman-teman semua, andai kata sebenarnya ada grup satu lagi, grup sahabat rumah hijau. Kalau teman-teman menyelesaikan tugas, nanti ada formnya. Kalau oke, teman-teman bisa bergabung di grup sahabat rumah hijau. Tapi kalau kemudian tidak mau bergabung pun karena tidak menyelesaikan tugas, kita tetap bisa ngobrol. Teman-teman bisa follow saya di media sosial. Kalau ada yang mau ditanyakan, japri aja. Ada nomor WhatsApp saya, japri aja kalau ada apa-apa di dalam proses composting yang mungkin bisa saya bantu memberikan sudut pandang ya sesuai dengan apa yang saya pahami. Begitu teman-teman semua, yuk saatnya pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol, kayaknya masih ada waktu, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman semua. Terima kasih nih Kak Babang dan Kak Nurul sudah hadir nih di ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Langsung aja deh, kita ke Kak Babang dulu, bisa open mic mungkin, ada yang mau disampaikan seputar proses compostingnya atau apa yang paling menarik dari proses belajarnya beberapa minggu ini. Silakan Kak Babang. Oke, terima kasih Mas Anindito. Oke. Ya, bisa dengar suara saya? Dengar dengan baik. Ya. Maaf, ini masalahnya saya harus bagi waktu hingga proses ya pembuatan komposter saya ini juga tertunda terus karena saya masih aktif kerja. Ya, siap. Pulangnya malam terus ya. Bisa dipahami. Jadi ya, saya saat ini masih sudah membuat itu mallnya, sama sekarang ini menyelesaikan komposter saya. Cek. Dan sampah saya kebetulan sudah agak menumpuk, tapi sudah saya pilah-pilah. Ya, sudah saya pilah-pilah. Jadi mungkin sore ini mudah-mudahan nih komposter saya sudah selesai dan mau saya mulai untuk memakainya. Mantap. Prosesnya mungkin perlu
sabar sedikit Ya, karena waktu saja. Ya. dinikmati Kak Bambang. Yang penting terus bergerak maju, terus berproses untuk untuk menjadikan sisa organik yang kita hasilkan sendiri bisa terolah. Mantap Kak Bambang. Gimana? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Terus ini mengenai yang tadi buah-buahan yang menghasilkan aroma tadi itu tekniknya apakah sama dengan komposter tapi kita pilih yang kulit-kulit buah-buahan itu? Betul. Jadi kalau ekoenzim itu memang khusus hanya kulit buah saja. Ya Kak Bambang ya. Jadi memang nah ini dia. Jadi memang eh, hanya kulit buah sih. Jadi ini memang sebuah metode yang mengekstrak kebaikan yang masih ada di dalam kulit buah-buahan. Dan itu waktunya 3 bulan nih, Kak Bang. Jadi memang butuh bikin banyak kalau saya justru. Karena kadang bilang harus sabar ya. Kalau cuma bikin satu, sabar. Tapi ketika kita bikin banyak, dalam artian setiap hari kita bikin terus. Nah itu kemudian nanti kita pada waktunya setelah 3 bulan, kita akan panennya juga terus menerus sih. Jadi memang ada formulanya seperti ini nih Kak Bambang. Jadi kulit buahnya ini contoh hitungannya sebenarnya 1:3:10 ya. 1 gula, 3 kulit buah, 10 air gitu. Jadi kalau misalnya kulit buahnya 150 gram, berarti gula merahnya 50 gram, airnya sekitar 500 mili. Udah simpan di botol plastik, didiamkan selama kurang lebih 3 bulan ke depan gitu Kak Bambang. Nanti kemudian ini akan menjadi sumber yang cakep banget si ekoenzimnya ini. Begitu Kak Bambang. Ini tekniknya seperti komposter atau cuma di aja ini? Seperti bikin mall sebetulnya lebih tepatnya. Oh, bikin mall. Ya, kalau bikin mall kan juga sama kan, air beras, kasih gula, udah kita diamkan selama kalau 2 minggu kita dapat sebuah hasil optimal, tapi ibaratnya belum sampai 2 minggu, baru semalam atau 2 malam saja langsung dipakai aja mallnya udah nggak apa-apa. Mendingan ada kandungan air beras dan gulanya daripada tidak ada campuran air beras gula sama sekali di dalam proses composting kita. Begitu, Kak Bambang. Untuk kulit buah ini apakah harus satu jenis atau misal kita suka bikin jus nih dari wortel, apel? Ya. Boleh dicampur-campur, ya? boleh. Sebetulnya bisa dicampur-campur. Walaupun kalau jus itu berarti kan dari juicer ya. Saya sih melihat kayaknya kalau dari juicer itu dia jatuhnya kategorinya ampas. Ya, jadi ampas ini sepertinya tidak termasuk ke dalam kategori yang cukup baik untuk di ekoenzim. Jadi enzim ini kan sebetulnya dia ngambil dari kulit nih, Mas Bambang. Jadi dari kulit itu yang kata kita nggak makan ada kulit, misalnya contoh ada kulit pepaya gitu ya, yang sebetulnya cukup akan memberikan efek yang maknyus gitu, itu sebetulnya buah-buahan sitrun gitu ya. Jadi misalnya jeruk, kulit jeruk itu salah satu yang the best gitu ya, walaupun kemudian tonjokan gasnya juga lumayan gitu ya nanti seminggu 2 minggu pertama, tapi dia bagus banget hasilnya kalau kulit jeruk itu. Tapi yang lain juga bisa kita pakai batang serai gitu ya, terus kemudian waktu itu saya pakai kulitnya buah naga dan sebagainya. Nah itu sebetulnya tetap bisa dipakai, bisa digunakan. Tapi kalau bekas jusnya, menurut saya sih itu mendingan dikompos daripada di ekoenzim, karena sebenarnya dari sisi kandungannya sudah habis, dia sudah tinggal sisa kan. Nah dia menurut saya sih dikompos aja kalau yang sisa juicer ya. Tapi kalau kulit misalnya Kak Bambang mengupas wortel ada kulitnya, nah kulit wortel ini bisa di ekoenzim, tapi bukan yang sisa bekas jusnya itu. Begitu Kak Bambang. Baik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya tunggu foto komposternya, saya tunggu foto prakteknya, dan nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi saya juga sebenarnya pengen belajar juga ya teman-teman semua dari proses keseharian compostingnya teman-teman. Terima kasih Mas Bambang. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa nanti lanjutkan di grup ya. Oke, sekarang Kak Nurul, monggo gimana terima kasih Kak Andito belajarnya minggu ini? Oke, saya sebenarnya malu loh Kak Andito. Kok malu? Namanya belajar mah nyantai aja. Ya, kenapa saya malu? Karena saya belum mengumpulkan tugas. Ya nggak apa-apa. Ada waktu. Tapi begini, oke. Untuk tugas yang
apa ya yang buat biomol mol ya, mol Ya, itu mol. sudah saya laksanakan. Kalau untuk ini Kak ekoenzim saya tuh sebenarnya sudah melakukan ekoenzim itu sudah 2 bulan umurnya ya. Oh, nice. Ya, nah karena waktu itu saya lihat di YouTube aja sih, terus ternyata banyak ekoenzim itu digunakan untuk desinfektan ya. Betul sekali. Jadi saya rasa itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi saya inisiatif buat perbandingannya ya tadi 1:3:10. Nah waktunya sekarang sudah umur berapa? 2 bulan. Jadi 1 Itu bulan gasnya lagi udah panen, habis, tapi masih suka ngeluarin gas-gas. itu kaget. Jadi hari pertama, kedua itu meledak sampai lantainya itu benar-benar yang lengket gitu loh. Iya, Kan baru pertama kali ya pengalaman. Oke, yang kemarin yang saya lakukan yang pertama itu kan membuat apakah ngumpulin ini ya apa namanya kotak antara anorganik dengan organik, kemudian membuat mol. Mol itu kan saya buat yang pertama itu kan cucian beras yang pertama ya, kemudian dikasih gulanya 1 sendok ya kalau nggak salah. Tapi kemarin nggak tahu ya, pokoknya saya kira-kira aja gitu, nggak tahu sebenarnya tuh mempengaruhi atau tidak gitu ya. Aman kan? Langsung saya jawab aja. Jadi secara prinsip sebetulnya yang penting ada. Jadi maksudnya dia gula itu fungsinya sebagai katalisator bahasanya. Jadi dia perangsang supaya kemudian kalau gula merah, gula aren bisa ya Kak ya? Sama Kak, sama. Yang penting dia ada kandungan apa ya, sukrosa atau apa gitu yang kemudian menjadi sumber energi dari bakteri-bakteri itu buat berkembang biak begitu. Terus kemarin gini Kak, karena memang saya buat ekoenzimnya itu kan memang karena waktu itu jeruk di rumah itu jeruk nipis tuh banyak yang jatuh-jatuh, jadi saya inisiatif ambil. Cuman ternyata saya tanya teman saya itu semakin banyak buah yang masuk, kulit buah yang masuk itu dia enzim-enzimnya semakin banyak, harusnya bisa lebih variasi gitu loh Kak, jadi nggak cuma satu jenis bagusnya. Cuman ada nggak sih buah-buahan yang tidak bisa dijadikan ekoenzim, misalkan pisang itu bisa nggak sih atau ada? Jadi ada nggak sih model-model yang yang nggak bisa itu ada apa aja sih Kak? Buah yang nggak bisa sebetulnya secara bukannya nggak bisa ya, tetapi hasil ekoenzimnya kurang cantik kalau menurut pengalaman saya, yaitu aromanya ya. Bukan aromanya, justru teksturnya. Jadi kalau misalnya seperti kulit jeruk itu, nanti dia karena dia kulitnya sudah keras sejak awal, dia ketika terkompos dalam larutan gula itu, dia nanti jadi residu yang masih ada bentuknya. Terus nanti airnya bening tuh, bening, aromanya seger gitu ya. Dan kemudian ketika kita ambil buat semprot-semprot itu enak. Tapi kalau kemudian kulit-kulit yang lebih lembut seperti kulit pisang atau kemudian kulit pepaya, kulit buah naga, itu ternyata dia lebih larut sehingga kemudian cairannya jadi kayak jadi lebih butek aja. Tapi tetap bagus. Jadi semua kulit buah bisa ya Kak ya? Duren aja bisa Kak kalau Kakak punya ember gede. Iya. Oke. Terus saya tuh kan kemarin sempat bedak itu, terus saya mikirnya saya buka gitu loh Kak beberapa hari. Ternyata itu nggak boleh ya. Betul. Itu karena kalau dibuka malah nanti bakteri lain Kak yang masuk ke dalam si ekoenzim itu. Jadi kita justru mengkhawatirkan nanti kalau ada jamur, spora, bakteri yang sebetulnya tidak kita harapkan, nanti yang ada malah bukannya menjadi ekoenzim yang berbau harum, malah kemudian jadi berbau agak busuk gitu karena yang masuk bukan bakteri origin dari gula dan kulit buahnya itu. Jadi andai kata memang mau dibuka, ya tutupnya jangan kencang-kencang, lebih tepatnya begitu. Jadi bukan dibiarkan udara terbuka. Ya misalnya di botol nih Kak, begitu dibuka kan keluar tuh udaranya keluar, terus nanti biasanya dia agak berbusa gitu ya, gitu. Nah, karena kita udah tahu nih, ini kayaknya selama 2-3 hari ke depan atau seminggu ke depan masih begitu, nutupnya nggak usah kencang-kencang. Jadi nutupnya, tapi tetap harus tertutup atasnya. Karena kalau enggak nanti ada bakteri-bakteri lain yang bisa menyusup masuk. Begitu. Oke Kak, terus sebenarnya masalahnya kalau saya ya, kalau misalkan di rumah itu ada kan sampah
organik sama anorganik ya. Kalau karena rumah saya kan pedesaan, jadi maksudnya ketika ada sampah yang misalkan nasi sisa itu saya berikan sama ayam gitu kan. Kalau kayak nasi paling cakep itu jadi mas-mas. Tapi kalau kayak ada yang bekas-bekas sayuran itu kan memang butuh ini ya Kak. Terus ayam nggak makan bekas sayur. Iya, tapi kalau yang masih sayur hidup malah dimakanin Kak. Jadi kayak saya punya bayam Brazil banyak itu malah dimakanin ya. Jadi udah habis itu. Oke, terus ini Kak, kan di rumah sebenarnya dulu saya beli EM4. Nah ya, ini saya kan udah mau mulai ngopos nih kan, mallnya kan kemarin umurnya berapa bulan Kak? 1 bulan ya, yang bagus ya. Oh 2 minggu. Tapi kan kalau misalkan mendingan dipakai walaupun waktunya ini daripada nggak sama sekali. Nah, ini kan saya lagi mau nih, Kak, kalau pakai ember bekas cat yang gede itu perlu ditutup nggak sih, Kak? Perlu di apa? Tutup embernya, apa nggak usah biarin aja? Tutup ya, tapi nah, itu Kak, apakah Kakak melakukan sebuah modifikasi terhadap embernya, dikasih lubang dulu atau dikasih pipa tengah dulu? Nah, kalau Kakak langsung ngompos, sebetulnya tantangannya adalah pertama pasti ada air lindinya nih Kak. Nah, lindinya ini yang nanti akan tersimpan di bawah ember kalau dia tidak ada lubang pengeluarannya. Jadi ibaratnya Kakak lubang gaji lubangnya tuh di ember bagian bawahnya, artinya dia memberikan ruang supaya air lindinya turun ke bawah. Nanti itu yang akan menjadi sumber bau ke depannya, yang akan kemudian membuat sampahnya malah nggak jadi terkompos karena lembab terus. Yang namanya air lindi dari sampah organik pasti akan hadir gitu. Nah, itu yang kemudian kita perlu kasih saluran. Jadi kalau Kakak punya ember, Kakak bisa modifikasi, mungkin bisa googling cara membuat ember komposter ember tumpuk misalnya, atau kemudian kalau misalnya apalagi mungkin katanya Kak Nurul dikatakanlah di daerah yang saya sih ngebayanginnya kalau misalnya pedesaan masih ada lahan gitu ya, dan artinya jadi si ember tumpuknya itu bawahnya dilubangin, taruh di atas tanah. Sehingga semua hasil lindinya itu langsung terserap ke bawah Kak. Jadi tidak tersimpan di dalam ember. Yang itu nggak apa-apa, malah bagus. Apalagi kalau berarti Kak, kalau hujan kan berarti kan tetap kena ya, itu nggak apa-apa ya berarti. Nah, itu ditutup, baru nggak apa-apa. Jadi ya maksudnya tutupnya itu kan misalkan tutup yang bukan tutup embernya kan akan beda ya. Misalnya hanya tutup untuk tetap oksigen tetap bisa masuk gitu loh maksudnya. Kan kalau misalkan nggak apa-apa ya. Kan ada 2 nih Kak ya. Saya pernah lihat itu ada yang ditutup, ada yang enggak gitu kan. Memang lebih cepat yang enggak ya malahan karena dia kena panas apa gimana sih Kak. Jadi kalau yang tertutup banget kayak kan ada, saya punya yang compost bag itu loh Kak. Jadi saya tuh pengen nanti akan buat 2 gitu. Maksudnya kan pakai ember sama pakai compost bag. Kalau compost bag kan memang ada apa itu kan namanya? Slatingnya itu ya atasnya ya kan tertutup banget. Kan itu kan tertutup banget, nggak ada oksigen nih. Ya. Bedanya apa sih Kak nanti dengan ada yang oksigen dengan yang nggak ada oksigen tuh lebih cepat? Saya pernah lihat tuh lebih cepat yang ada oksigennya ya malahan, benar nggak sih? Sebetulnya karena kita tinggal di Indonesia ya dengan musim yang stabil, artinya kalau nggak panas hujan, itu membuat sebetulnya proses composting secara aerob atau kemudian menggunakan oksigen ini menjadi jauh lebih stabil gitu ya, maksudnya lebih mudah. Jadi kayak compost bag kelihatannya kan ketutup, tapi sebenarnya oksigen masuk gitu ya. Atau kemudian ember tumpuk ketika kemudian ditutup sebetulnya dia juga nggak vakum amat, pasti ada oksigen yang masuk dan sebagainya. Beda sama waktu itu ada metode namanya Velita gitu ya. Jadi dia wadah yang memang kemudian cuma ada keran di bawah sama di atasnya tuh ditutup rapet, ada karetnya gitu. Jadi kemudian itu yang memang prosesnya aerob, jadi memang nggak pakai oksigen. Tapi kalau yang model Kakak, saya sih menyarankan yang model oksigen aja, kan aerob aja. Tinggal Kakak perlu membekali diri dengan penggembur. Bisa daun kering, bisa kemudian serbuk gergaji atau dedak gitu ya, apa kulit-kulit padi yang digiling itu, untuk kemudian menjaga-jaga kalau sampai kemudian nanti tiba-tiba di embernya aromanya mantap nih, nah langsung ditaburin aja tuh si dedaknya itu supaya kemudian bisa turun. Isunya Kak, tantangannya adalah kalau menurut saya kalau Kakak menggunakan ember yang hanya dilubangi bawahnya saja, Kakak perlu punya lebih dari 1, minimal 2 atau 3, karena apa? Kakak nggak akan bisa
memanen satu ember sebelum kemudian nanti kakak mengompos di ember yang lain dulu gitu, karena dia harus dibiarkan matang sampai setidaknya 14 hari setelah pemberian sampah terakhir, baru kemudian nanti bisa dibongkar tuh jadi pupuk dan sebagainya. Begitu ya sih. Makanya kan ada perlu, kan nggak mungkin tuh jadi ya, pasti kita kan tiap hari ada numpuk sampai yang terakhir. Betul, Kak. Terus berarti kan tadi yang kalau misalkan pakai ember kan itu bagian permukaan bawah atau sampingnya aja sih Kak, biar air lindinya keluar bawah berarti ya? Bawah banget. Saran saya sih bawah, apalagi kakak punya kemewahan dan tanda kutip gitu ya. Menurut saya itu mewah sekali, tinggal di daerah katakanlah masih banyak tanah dan sebagainya, kalau bisa di bawah, dan saya sarankan di atas dikasih antara, Kak. Jadi misalnya ditaruh di atas batu bata gitu ya, atau ada batunya, sehingga kemudian bagian bawah ember tidak langsung ketemu tanah, tapi ada selanya, jadi dia netes, jadi dia tidak. Tapi kalau untuk kompos bagnya kan berarti nggak bisa ya keluar tuh, nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Memang dia pasti juga akan ada lindi di bawahnya, namanya kompos bag itu. Tapi kan nggak bisa keluar karena kan nggak kita bolongin kan kalau kompos bagnya. Pasti dia akan cari jalan. Maksudnya gitu ya? Setahu saya sih dia akan rembes, Kak. Kompos bag itu pasti akan rembes bawahnya. Berarti kan saya ada nih, kebetulan di tetangga saya itu ada yang giling padi ya, berarti ada yang merang tapi yang belum dibakar, itu bisa ya Kak ya? Kalau bisa malah yang udah dibakar, Kak. Kalau misalnya bisa memungkinkan ya. Kalau dibakar kan harus beli gitu ya, maksudnya di sini gitu kan ada tetangga yang giling padi gitu loh Kak, jadi kan nggak kepake gitu, kayaknya sayang aja kalau bakar kan kita harus beli, karena kalau yang dibakar tuh lumayan juga sih harganya. Malah jadi ada harganya ya begitu dibakar ya. Kalau di ini tinggal ngambil kan, berapa karung, 2 karung ngambil nggak apa-apa. Sebetulnya lebih karena ini isunya adalah kulit gabahnya itu ketika dia dalam keadaan tidak terbakar, dia tidak terlalu menyerap air. Saya sih konsepnya gitu. Jadi nanti kalau kakak kasih ke komposnya, dia bukannya menyerap air, malah nambah volume aja, jadi penuh aja, tapi tidak mengurangi kelembapan. Jadi tapi berarti yang bisa dipakai tadi yang daun kering. Daun keringnya yang hancur ya Kak. Daun keringnya tuh yang hancur. Daun keringnya yang hancur. Jadi kan ada daun kering. Nah, taunya gimana? Kita remes dulu tuh daunnya. Kalau daunnya diremes hancur prul gitu ya, jadi remahan, nah itu daun kering yang bisa kita pakai karena dia pasti sudah menyerap air. Tapi kalau daun kering yang diremes, begitu dilepas dia masih balik jadi daun lagi, bagiannya belum bisa nyerap air. Berarti belum bisa kita pakai ya Kak? Apa gimana Kak? Iya, jadi kalau daunnya, kita tahu nih daunnya kan ada daun-daun yang kemudian begitu kita remes hancur, nah itu bagus tuh. Tapi kalau daunnya begitu dipencet dia masih bentuk yang sama di tangan kita, nah itu tandanya dia belum layak. Biasanya kan kalau kita nyapu halaman tuh ya kalau ada daun banyak ya kita sapu. Jadinya kalau nunggu kering itu kan lama, jadi kan prosesnya gitu kan. Betul. Kalau misalkan tapi itu jauh lebih baik daripada kemudian tidak ada penggembur sama sekali. Jadi misalnya wah nggak ketemu nih, nggak ada serbuk kayu gitu ya, nggak ada dedak gitu, atau kemudian belum dapat nih sekam bakar yang lebih kering dan sebagainya, ya udah kasih daun kering, itu jauh lebih baik karena itu akan lebih menyerap, walaupun mungkin dari sisi proses sedikit lebih lama, tapi itu lebih baik. Kemarin kok ada yang diganti sama kertas yang udah dipotong-potong kecil tuh bisa juga ya Kak? Jujur ya Kak, saya tidak terlalu menyarankan karena kertas itu termasuk materi yang tidak mudah terurai. Jadi ketika dia diperankan sebagai penggembur, itu sebetulnya dia tidak langsung terurai, dia cuma ya penyerapan airnya pun juga tidak optimal gitu ya. Jadi malah akan membuat tekstur dan kandungan dari komposnya itu sendiri menurut saya malah jadi kurang asik gitu, karena kemudian ada campuran anorganiknya di sana. Kalau saya sih tidak menyarankan Pak. Kak, ini kan udah nganggur nih ya, saya punya E4. Jadi E4-nya saya pakai buat pengganti mol, itu bisa ya Kak? Boleh Kak, kasih aja. Itu bahaya nggak sih kok? Saya pernah komen di salah satu ini ya, itu nanti katanya bisa meledak. Itu gimana sih Kak? Aku belum tahu buka ya, karena belinya udah lama tapi saya belum pakai gitu loh. Saya jadi emang meledak ya gitu loh Kak. Dicoba aja Kak.
Dicoba aja. Kalau sampai meledak ya seru. Ya itu berarti setelah sampah kering, terus sampah organik, terus E4 gitu ya, baru sampah kering lagi ya. Betul. Berarti E4 itu pengganti mol ya Kak ya? Betul. Isinya bakteri Kak. Peranannya sama kayak. Kalau mol kalau E4 kita beli, kalau mol kita bisa dapatkan dari keseharian kita. Selama kita masih makan nasi gitu ya, kita masih bisa cuci beras dan sebagainya. Satu lagi Kak, nanti kita tuh diajarin biopori nggak sih di sini Kak? Ada Kak, sudah ada modulnya, tinggal kemudian tentu namanya biopori berarti Kakak perlu punya satu bornya yang kemudian seukuran pipa. Saya nggak tahu. Iya, saya udah lihat sih. Kemarin sih di Shopee, ada. Tapi saya tuh bingung loh Kang, saya itu tuh nanti karena kan saya masih di belakang rumah tuh kan ada sawah-sawah gitu. Saya pikirnya nanti kalau itu dimasukin ular nggak ya gitu saya pikirnya. Jadi ya secara teknis mungkin, tetapi kemudian yang penting ya menurut saya yang penting lubang bioporinya dipakai. Jadi bukan kemudian setelah Kakak ngompos gitu terus kemudian ya udah Kakak tinggalkan saja gitu. Karena dalam waktu katakanlah 2-3 minggu sudah jadi nih si komposnya. Nah, kita sebagai itu diambil ya Kak berarti? Ya Kak, betul. Komposnya diambil. Dipanen gitu ya. Jadi diangkat gitu si pipanya diangkat, panen dikeluarkan baru kemudian masukkan lagi gitu. Tapi kalau kemudian Kakak biarkan lebih dari 2 bulan ya mohon maaf kalau kemudian ada yang menganggap wah kayaknya enak nih buat tinggal di sini ya sudah. Jadi makelar real estate-nya teman-teman. Karena nggak ada lubang juga kadang-kadang ada ular jadi kan ngeri juga. Jadi pikirnya aduh kalau pakai biopori kayaknya sih cocoknya kayak untuk perkotaan gitu. Saya tuh mikirnya gitu jadinya kan. Enggak juga sih Kak. Kalau misalkan justru biopori itu sangat baik untuk semua daerah yang kemudian karena dia kan fungsinya untuk penyerapan air ya Kak. Saya nggak tahu di Lampung nih tempatnya Kak Nurul sekarang sudah mulai hujan belum? Baru kemarin. Lumayan. Tempat saya malah belum sama sekali. Jadi artinya itu fungsinya adalah supaya kemudian kan airnya lebih cepat menyerap ke tanah Kak. Itu buat menjadi penangkap air hujan supaya kemudian menjaga katakanlah kesuburan air tanah yang ada di sekitar kita. Sebenarnya lebih kayak itu. Jadi kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik. Akan sangat menjaga. Berarti cocoknya tuh sebenarnya kalau misalkan di daerah kota kan misalkan untuk banjir gitu nggak sih Kak? Iya, betul. Betul Pak. Harusnya pakai biopori karena saya punya mentor Pak Bambang juga namanya nih Mas Bambang, nama Pak Bambang Irianto, beliau punya kampung namanya Gintung Go Green di Malang yang menjadi percontohan bahkan sampai ke mancanegara gitu ya, bagaimana kampung yang tadinya kumuh, penyakitan, dapat penghargaan pemandian mayat terbanyak dan sebagainya. Beliau RW-nya yang kemudian melakukan gerakan-gerakan ya yang apa sih yang ada di daerah situ yang ada adalah sampah gitu. Ya udah akhirnya sampah ini diapain ya? Nah, sampahnya ternyata kemudian paling mudah di biopori. Nah, beliau kemudian memang membuat banyak sekali biopori di kampungnya itu, di RW, di gangnya itu. Jadi di paving bloknya itu digali, bikin biopori. Sampai akhirnya kampung yang tadinya banjir setiap hujan, betul-betul sekarang sudah tidak banjir lagi. Jadi air itu terserap ke bawah dan kampung yang menjadi dingin gitu ya, karena kemudian air tanahnya terserap, terus kemudian tentu dibarengi dengan kegiatan urban farming yang ada di atasnya, menanam dan sebagainya, teratasi Kak. Jadi sebetulnya kalau ada daerah yang banjir, memang perlu mempertimbangkan untuk melakukan proses-proses biopori, tapi tentu dengan segala perhitungannya ya, karena kalau cuma sekedar bikin lubang serapan tanpa sebuah kajian, perhitungan dan sebagainya, bisa-bisa bukannya menyerap malah menambah genangan yang nggak kelihatan gitu. Jadi banjir tetap terjadi tapi sebetulnya ada lubang di bawahnya. Nah, itu bisa tapi bahwa biopori itu bisa mencegah banjir sudah terbukti. Ya, nah kalau biopori itu kan kadang kita tuh kalau misalkan sampah yang kayak itu loh apa namanya tulang itu kan kalau saya lihat punya kakak itu kan pakai maggot itu ya. Itu ya. Kalau pakai biopori itu bisa hancur juga nggak sih Kak? Lebih bisa hancur. Lebih bisa ya, karena dia dibawa. Kecuali tulang sapi ya Kak. Kalau tulang sapi nggak ada lawan. Bisa ya?
Ya jangan ditumpuk aja Kak di satu titik, ya udah tuh. Berarti pakai maggot itu juga nggak bisa Kak, tulang sapi Kak? Nggak bisa. Apa sampai hari ini saya punya tulang sapi, ya udah masih segitu-gitu aja gitu. Maksudnya dia tidak kalau kayak rambut itu juga berarti nggak bisa ya? Rambut? Bisa Kak, rambut bisa. Rambut malah hancur kalau ke biopori ya. Biopori aja kan. Pakai biopori ya? Biopori atau lubang organik tuh bisa. Oh gitu ya. Padahal kan maksudnya kan nggak ada uletnya ya Kak, tapi bisa hancur ya. Selama dia bersamaan dengan sisa organik yang lain. Nah, jadi dia seperti daun, jatuhnya seperti daun. Gitu. Oke. Berarti kita gini loh Kak, kalau misalkan pakai komposter itu kan nggak bisa tuh hancur tulang kan ya. Berarti tetap biopori itu untuk istilahnya masalah yang tidak terurai di komposter itu bisa masuk ke situ ya Kak ya. Kak Nurul ini mau habis nih. Kak Nurul masih ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau masih cukup. Karena ini ntar lagi kita akan selesai Zoom-nya. Kalau ada mau ditanyakan langsung di grup aja ya. Kak Nurul, Kak Bambang, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga selalu sehat. Dan karena saya masih Zoom yang gratisan. Jadi ini sudah mau habis. Kalau masih mau kita bisa buka sesi lagi. Tapi kalau cukup, maka saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Ditunggu praktek-praktek foto-fotonya. Thank you, Mas Bambang. Terima kasih, Kak.